Paskah kedua, kita menghayati Tuhan Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera kepada para muridnya, dan terlebih yang telah diberikannya kepada kita. Dalam ibadah Minggu Paskah yang kedua ini, kita bersama dengan peserta Persidangan SD Jawa Barat Surabaya Barat yang ke-18 akan melaksanakan ibadah. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengawali ibadah kita saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mulai ibadah Minggu Paskah yang kedua dalam pagi hari ini. Dalam iman pengakuan kita mengucap demikian bersama-sama. Ibadah Minggu Paskah yang kedua yang berlangsung pada pagi hari ini kami dasarkan dalam iman pengakuan kepada Allah Bapa di surga yang adalah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah damai dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan juga Tuhan Yesus kiranya beserta dengan saudara-saudara. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, adapun tema Minggu Paskah yang kedua pada saat ini, yang pertama adalah tema liturginya karya terbesar dalam hidupku. Nanti tema khotbah kita adalah karya kasihnya membawa damai dan pengharapan. Hari ini kita ini sudah merayakan Tuhan yang baik. Wajahnya itu tidak boleh cemberut, alisnya tidak boleh gandeng, ininya tidak boleh ke depan. Smile, tersenyumlah, bersuka cita, Tuhanku sudah baik. Baik, kita akan sekarang mendengarkan bacaan sesuai dengan leksionari atau bacaan, karena itu untuk doa dan membaca Alkitab dan juga nanti penjelasan Mazmur disilakan yang melayani. Silakan langsung saja. Jemaat yang dikasih Tuhan, di saatnya kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Di kesempatan yang indah ini, kami boleh bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami akan membaca kebenaran akan firman-Mu. Buka hati kami, biarlah sabda firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami untuk tetap hidup seluruh dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Tukur yang akan menyampaikan firman-firman-Mu nanti.
Biarlah Engkau juga memberkati, menyertainya. Kiranya Roh Kudus senantiasa mengurapi, sehingga apa yang disampaikan nanti bukan karena bedanya sebagai manusia, tetapi semua karena penyertaan daripada Roh Kudus sendiri. Bapa, suci dan kudus dalam ruangan ini, biarkanlah kami boleh merenungkan firman-Mu dengan hikmat, sehingga firman-Firman-Mu tidak lepas begitu saja, tetapi firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan biarlah dengan firman-Mu ini hidup kami boleh semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah. Terima kasih Bapa di surga, berfirman-Lah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 5. Dibaca ayat 27 sampai ke 32. Dan ini firman Tuhan. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agung, imam besar, mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai 6 yang akan kita nyanyikan secara bersama.
ayat 4 sampai 8. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di dalam tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Jemaat silakan untuk berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus. Yohanes 20 ayat 19 sampai 37, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Demikianlah firman-Nya. Thomas, salah seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Amin. Saat aku terjatuh dan jiwaku begitu rapuh, saat masalah datang dan hatiku pun terbebani, lalu aku terdiam dan menanti di sini dalam keheningan atau kesunyian, hingga Kau datang dan duduk menemani. You raise me up so I can stand on mountains. Kau menyemangatiku hingga aku mampu berdiri di atas gunung.
You raise me up to walk on stormy seas. Kau menyemangatiku untuk berjalan menyeberangi lautan badai. I am strong when I am on your shoulder. Aku kuat saat aku bersandar di bahumu. You raise me up to more than I can be. Kau menyemangatiku untuk melakukan lebih dari yang aku bayangkan atau aku lakukan. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu saat ini kan minggu pasca kedua, apakah Bapak Ibu damai sejahtera, Bapak Ibu tentrem rahayu, ada amin saudara? Amin. Jawab beritanya. Warga ini lho menapa pentingan sami tentrem rahayu. Amin. Orang juga. Nah, kenapa kok tentrem rahayu? Karena ini adalah testimoni pernyataan Yesus ketika Yesus kali pertama menjumpaimu tentrem rahayu ono ing. Berarti sejak itu sampai Tuhan datang yang kedua kali, penjenengan harus bahagia, kudu tentrem rahayu. Berarti di gereja, jadi mun ono besti, mun ono solo gereja apa besti? Bukan saya nggak mau istilah kocok kental. Kocok plek. Apa? Berarti penduduk kudu dadi kocok plek karo Wargone. Artinya kita ini harus menjadi teman sahabat bagi semua warga, anak, remaja, pemuda, kemana? Tapi siapa? Iyalah kabeh ya, kabeh kudu dadi konco, supaya ketika aku jatuh, ketika aku sendiri, saya bersandar di bahu. Tapi apa oleh waktu bersandar di bahunya Pak Pendeta? Bojone Pak, bojone. Enggak, maksudnya ketika curhat cerita, yo cerita itu jangan kepada semua orang. Titip omongan iso, titip duit jadi. Tapi wong Jawa gak iso ngene malah. Ojo omong. Malah cerita nyampe. Ceritanya wis repot. Iki jeneng diawer. Dirasani kurang boleh sampai entek ngamen. Kau golek ngendoni, golek ngentai, golek rasa, nek omong-omong oh, udah, wah, golek, jujur oh, ini udah dikasih, boleh apa? Tiga bacaan wahyu, kemudian Isa Rasul, Yohanes itu tegas mengatakan bahwa Yesus itu punya kuasa dan dia disebut Mesias itu sama. Bukan sama, kita watak itu skop kono, itu hukum Mendel, X sama I. Gak iso, nek waktu ono, nek watak ono,
Doa mengubah segala sesuatu. Jare bangke. Kok nggak percaya? Jare Gusti mengatakan mau. Kok ragu-ragu kayak Thomas? Lho jare duwe Yesus Kristus. Oh tanggung jawabnya Pak Dito. Iku sing laku kata saksi. Nah, Kak Isa ngono. Kenapa dalam tema tadi ini, tema ibadah hari ini, apa yang tadi? Tema liturgi Minggu Paskah yang kedua adalah karya terbesar dalam hidupku. Karya kasihnya membawa damai dan pengharapan. Nek sik ragu-ragu, nek sik wedi iku gak jadi blakoni. Ampun. Si Barmona nih Gak itu tembung nenek gajah di blakoni iso apa gak iso. Soalnya kok kalau toh wedi ragu. Minggu Paskah ini kan kita sudah memasuki minggu kedua. Paskah kita itu beda loh dengan Paskah Perjanjian Lama. Kalau Paskah Perjanjian Baru itu punya arti 3. Paskah itu yang pertama memperingati peristiwa kematian. Yang kedua memperingati kebangkitan. Yang ketiga menanti Tuhan datang. Jadi ini kudu nih, prayogi nih. Nah ini bosok Jawa, ngaji Jakarta atau bosok Surabaya. Aku ngomong Jombang oleh. Hah? Oh iya Jawa itu, aku dia Jawa ya dulu. Iya, tapi artinya apa? Jadi nek ade iki mengerti sedanipun Gusti iku tegese. Iku sing elek-elek, iku wis apa? Direlakan, dilupakan sifat-sifat keburukan diri. Wis gak ono isu TV sore, gak ono wis sisane kok. Wis gak ono kemis. Apa kemis itu? Iku meneng kemis museum. Aku tak suka kemis ucap kemela. Wis. Boleh ngomong kasar. Oh, tak kasar. Tak kasar. Enggak. Iku halus. Bagi perusahaan menapa sampean janji iki Pak Dito kula start wingi lho. Mari ngono. Ini katanya orang Madura sudah bangsa. Pak, panjenengan panekat orang Parcajen apa orang Kristen? Benih Pak. Kalau mereka benih orang Parcajen, benih orang Kristen. Saya ini adalah agama gereja Kristen Jawi. Langsung pulau merupakan ya. Jadi Kristen gak gelem, jadi mau pada gak gelem, tapi diarani dua agama gereja Kristen Jawi. Bener bener itu mobilnya Pak Adi. Kita stiker dikasih, bener itu. Berarti mobil itu agama di gereja. Oh, cakep banget. Nah, kenapa begini Bapak Ibu? Nek wis awake dhewe iki wis merelakan segala keburukan diri iki lho, sing arep mau ya wis relakan, kemudian kita mengalami kematian
iman sing elek mau dulu. Wis. Nah, saiki wis bangkit, move on. Oh, bahasa Indonesia move on. Ngalih, Pak, ngalih. Apa? Ngalih. Pindah. Iya, move. Move on angel jadi Inggris ini. Move on itu ya harus semangat itu loh maksudnya. Tuhan itu menyemangati kita dengan kebangkitan. You raise me up, itu kan Gusti menyemangatiku untuk berani berdiri di atas gunung. Ojo maneh ngiling-ngiling sing adik iki wis dadi manusia anyar. Ayo bangkit, ayo mlaku, ayo saling donga, ojo saling mentang. Gak iso gitu. Wis tak biyon ngene lah, kok nendone kancane. Ndak mungkin gitu wong loro kok iso dadi wae. Iki lha kayak gaya Thomas. Nah, kita ini harus berani bersaksi, menyaksikan, bercerita kepada semua orang. Yesus punya otoritas ilahi. Yesus adalah Mesias. Salum alaikum bisa Yesua Amasia tentrem rahayu ono ing kowe ing asmane Yesua Amasia Yesus Al-Masih Gusti Yesus juru milu ada nih saudara. Amin. Kita permintaannya kok magone lho. Ada nih saudara. Amin. Nah itu sih benar. Soalnya nek awake dhewe iki berani wani. Nah, opo sing gak iso diaya iso. Video motivasi itu lakukanlah. Setelah itu Yesus yang melanjutkan visi, tidak penak dari visi. Sing penting menanam, yang penting menang, tapi yang menghidupkan adalah di apa penak, dipenaki. Itu yang terucap oleh seorang yang bernama Noksen dari Assam, India Selatan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi saya, para pendeta yang hadir, dan seluruh warga, kudu duwe alasan yang kuat kenapa nderek Gusti Yesus ingkang minangka atu ing pitulungan, ingkang minangka juru. Apa alasannya? Ya padha karo to, ya padha karo para Yesus adalah juru bagi hidupku, bagi semua orang. Mulane nek awake dhewe iki dilarani atine ya aja nesu. Nek awake dhewe iki duwe masalah ya aja awak tok wis wae wis kulino. Nah, di ngarep
dengar iku nyerempeti nek buri mendo apa ora the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Dunia belakangku, salib depanku. Dunia belakangku, salib depanku. Dunia belakangku, salib depanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kudu wani duwe salib iki. Salib itu dipasang di mana? Di dada. Ini apa ini? Jadi kalau mesti ditato barang salib, gitu, malu-malu ditebel, ya tebel, malu itu, kayak salib cilik itu lah, malu-malu saking kebatu, saking Gusti Yesus, salib itu gantungan pun, jadi gantungan begini motor nggak, salib, gantungan kunci motor, gantungan kunci mobil, salib, terus gantungan kunci dompet nggak, ibu-ibu nih, salib, enggak, terus dikit di salib itu, dikit di, Hati. di hati. Secara kalau itu pun di hati, bolak balik. Tenang kan kita belajar di hatimu. Termudi di dada, beneran. Wah, dodo ini loh. Ini lah paru-paru di hati. Di sini. Jadi Bapak Ibu, ini orang komplek. Aku punya bapak Kristen, bener? Ya, Om Gun, bapak kabar Kristen, tegas menjalankan. Lu nanti bapak begini dan aku tetap derek Gus, ada nih saudara. Amin. Jika Pak Boni ada nih saudara. Dari Gusti selama ini sehingga dalam minggu Paskah kedua ini ada pesan gembala, ada pesan pastor, ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah lagi tegaskan kita harus punya alasan kuat untuk ikut Yesus. Apa itu? Yesus punya otoritas teladan. Yesus adalah sang juru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus berani bersaksi. Berani bersaksi adalah salah satu cara kita ini melakukan karya besar dalam hidupku. Kalau ingin mengubah dunia, mulai dari dirimu terlebih dahulu. Jadilah manusia baru dulu, supaya dengan kita bisa merubah diri dalam nama Yesus, maka kita akan bisa mengubah dunia dalam namanya. Nah, yang ketiga, jangan lagi ragu-ragu, lakukan apapun di dalam Tuhan. Setelah itu Tuhan yang melanjutkan. Amin.
Ya, kita mengambil saat.